Halo pemirsa YouTube Denny Yuryadi, jumpa lagi di channel saya. Nah, sekarang saya ini berpakaian seperti seorang pramuka. Ini ada pameran tentang pramuka Tionghoa. Nah, daripada lama-lama nih saya tanya aja sama yang bikin acara nih. Mas Andi. Halo Ya. Mas Andi. Ya. Nah, kalau salam pramuka gimana? Salam pramuka. Ya, tepuk tangan dulu atau gimana kalau orang ketemu salam pramuka? Nah, kalau orang pramuka dulu itu kan kalau pandu itu kan sebenarnya tangan kiri ya, jadi sambil seperti ini. Oh, jadi gini Jadi kalau ya, salam. ini salamnya kayak Trisatya, jadi tangan yang kiri. Oh. Tapi kalau pramuka kan kita biasanya Oh, biasa ya kayak gitu ya? hormat. Oh, gitu. Nah. Mas, ini ada pameran tentang apa nih? Pramuka Tionghoa nih. Ya, Mungkin betul. apa namanya? Penonton pengen tahu pramuka Tionghoa itu apa yang dipamerkan, tentang apa? Bisa diceritain barangkali, Mas? Oke, terima kasih Kak Yuryandi buat para pemirsa YouTube channelnya Kak Yuryandi ini. Saya manggil Kak ya. Kak aja. Kalau di pramuka Pramuka ini ya? biar seakan-akan kita selalu muda. Biar udah Jadi, umur udah tua itu panggilnya tetap Kak ya? kita manggilnya Kak. Jadi serasa Iya, berjiwa muda. Iya. Oke, bisa Terima diceritain, kasih. Mas Andi. Nah, ini saya membuat milestone. Kenapa kita batasin sampai 61? Saya akan menjelaskan bahwa aktivitas kegiatan kepanduan di Indonesia itu berumur 109 tahun. Oh, cukup lama ya? Cukup lama. Jadi berawal dari Pulau Bronsi, Baden Powell mengadakan satu perkemahan yang diikutin hanya 20 orang. Dia mendidik adik-adik yang ada di UK pada waktu itu, terus membuat buku yang ada 6 seri, salah ini yang berjudul Scouting for Boys. Nah, sejak itu tahun 1908 ini berkembang di seluruh dunia sampai saat Nah, ini. pramuka di Indonesia sendiri udah cukup lama juga umur ya? Ya. Berawal tahun 1912 Ya. itu dibawa oleh orang Belanda, Ya. yaitu P. Jo Smith, membawa kepanduan di Batavia. Oh, gitu ya. Dia berasalnya untuk mengajarkan anak-anak Belanda yang ada di Batavia. Nah, awalnya 1912. Pada tahun 1914 itu kan awal Perang Dunia Pertama. Iya. Ya, dari situlah mulai hubungan agak berkomunikasinya agak susah. Iya. Makanya dibebaskan oleh NPO, Netherlands Pathfinder Organisasi, untuk membuat organisasi Sendiri. di Netherlands ini. Makanya namanya menjadi NIPV. Ya. Netherlands Indies Pathfinders. Friended Nengin ya. Ya. Nah, ini sejak 1912, kalau dihitung sampai sekarang berarti kan 109 tahun. Cukup Ya, lama ya. cukup lama sekali. Nah, 1916 Mangkunegaran ke-7 itu membuat GPO, Japanese Pathfinder Organized. Iya. Nah, itulah cikal bakalnya orang pribumi membuat kepanduan pertama. Nah, dari awal 1916 ini berkembanglah banyak kepanduan yang di Netherlands ini. Pada saat itu hampir 100 kepanduan. Iya, banyak Walaupun mereka bisa Banyak, fusi ya, iya. berkumpul dari beberapa ini. Sampai tahun 61 itu disatukan. Ya, tahun 61 ini disatukan menjadi Gerakan Pramuka. Nah, tetapi karena ini terkait dengan kepanduan Tionghoa, saya coba menggali literasi yang ada. Nah, di sini berdasarkan apa yang saya baca dan dapatkan informasi dari buku-buku yang ada, diperkirakan bahwa cikal bakalnya NIPV kepanduan Tionghoa Ya. itu 1927. Oh, gitu ya. Yang awalnya hanya namanya Pathfinder. Ya. Jadi anggotanya meskipun di Indonesia tapi orang-orang Tionghoa ya berarti. Ya, orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Netherlands ini. Iya. Belum Ya. belum Indonesia. Belum ya? Indonesia pada saat itu, karena belum merdeka. Merdeka ya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa perkembangan kepanduan ini sangat-sangat mempengaruhi
ruang pergerakan di Indonesia. Salah ini satunya. salah satu ini ya. Nah, ini adalah buku sakunya. Oh gitu ya. Buku saku. Dan belum berbahasa Indonesia karena dulu Belum Indonesia berbahasa belum ada kan. Dulu di sini adalah masih pakai bahasa Belanda dan Holland dan bahasa Tionghoa ya. Tionghoa pada saat itu. Nah, ini sangat perkembangannya sampai 1937 mereka juga ikut kepanduan dunia. Iya. Ikut Jambore dunia di Belanda pada tahun 1937, dikirimlah 70 orang kontingen Dari Indonesia ya. ya, dari Nederlandi ya. Belum Indonesia. Pathfinder Belanda, orang Belanda 29, Pandu Tionghoa ada 14, Ya. terusan Pandu Indonesia ada 27, ini gabungan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa runtutannya ke sini nih, sampai kepada kemerdekaan. Itu juga keterlibatan orang-orang. Pandu banyak ya. Pandu itu sangat banyak sekali, terutama waktu itu ada KBI, Dr. Muwardi juga banyak mengerahkan pandu-pandu untuk menyaksikan atau keterlibatan pada saat proklamasi kemerdekaan. Nah, ini berkembang. Ini ceritanya semua ya. Ini secara keseluruhan kita lihat bahwa baru pada tahun 61 ini disatukanlah kepanduan karena sudah mengarah ke politik pada saat itu. Bung Karno melihat bahwa ini harus dikembalikan kepada ranah anak-anak muda yang suka berkarya, antara hubungan orang dewasa dan anak-anak untuk berkegiatan kepanduan. Nah, kita bisa lihat di sini ada pioneering, ini ada patung Baden Powell, terusan ini juga. Oh ya, saya mau menunjukkan. Ini saya foto umurnya 100 tahun nih. Mana tuh? Pak Suwarma. Ini. Iya. 2016 saya ketemu beliau di rumahnya, saya foto. Tepat umurnya 100 tahun. Oh iya. Salah satu peserta Jambore Dunia tahun 37. Waduh. Jadi pada saat itu sebagai saksi hidup untuk Nah kegiatan Jambore. ini pameran ini idenya tadinya gimana nih? Pameran Pandu Tionghoa ya. Tadinya ngumpulinnya, terus ini barang-barangnya siapa? Ini kayaknya barang-barangnya ini sebetulnya sangat langka ya. Iya. Barang-barang museum, gimana ceritanya Mas? Ya. Ide ini berawal dari berbagai literasi yang saya baca. Ini kan banyak tertulis, ada pandu perketi, ada pandu Tionghoa, ada perketi, perserikat pandu. Itu hanya textbook. Ya. Jadi saya penasaran dengan Mengumpulkan ininya ya. nggak ada fotonya, nggak ada tanda-tanda tanda bukti yang lain yang menunjukkan ini apa nih pandu Tionghoa. Setelah kita telusurin, ternyata teman-teman banyak yang mengkoleksi nih. Makanya di pameran ini kita coba kumpulkan 8 orang yang memang secara nggak langsung mengumpulkan. Ya. Jadi di ruangan ini kurang lebih ada 500 jenis memorabilia ya. Memorabilia, Scott memorabilia. Kalau kita menyebutnya Scott memorabilia, kurang lebih ada 500 jenis yang terdiri dari yang pemiliknya ada 8 orang. Jadi ada Kak Ahmad Rusdi, beliau adalah mantan duta besar di Thailand. Yang Ahmad Rusdi, itu beliau baru selesai menjabat sebagai duta besar di Thailand. Terus ada Kak Joko Awe. Kak Joko Awe ini rektor di Surabaya. Nah ini barang-barangnya mereka ya, dikumpulkan ya. Jadi ada Kak Birtot, ada Kak Supri, ada Kak Rapin, ada Kak Taufik, dan saya sendiri. Nah ini perlu berapa waktu buat merancang pameran ini? Kayaknya ngumpulin barang udah lama sebetulnya. Kalau mengumpulkan sih tentunya lama ya. Jadi kita kalau udah hobinya mengoleksi, kadang-kadang apa aja dikumpulin. Tapi saat kita meng-create ini menjadi satu yang layak untuk dipajang, untuk dikonsepkan, ya kita mengkurasi lah yang layak dipajang. Ini macam-macam kan yang dikumpulan apa aja nih? Ini apa nih? Ada tongkat. Nah, ini tongkat ini adalah kewajiban bagi setiap anak pramuka untuk menjadi salah satu standar yang pramuka, karena fungsinya sangat banyak sekali.
Jadi kalau misalnya bercabang ini kita bisa juga, kalau misalnya ada ular kita juga bisa ini juga kalau yang agak bandel dikit bisa buat nyuri mangga nih. Oh enggak. Jangan. Ya jangan. Maksudnya minta mangga tanpa kita harus naik maksudnya. Kan dulu itu kalau di kampung-kampung kan buah-buahan ini kan gratis ya, asal kita ngomong. Macam-macam juga ya, ada sal ya. Iya. Bisa ceritain nggak sedikit nih kalau Ini kebetulan saya lagi melengkapin ya untuk penutupan nanti. Ini belum sempat kemarin belum sempat terpajang. Ini adalah hasduk. Kalau di kita ada skraf, ada hasduk. Ini apa namanya nih? Ini namanya kalau di luar tuh bisa macam-macam. Ada neckerchief, ya. Terusan ada namanya hasduk, ada ini berdasarkan ini apa? Negara. Oh negara. Ya, jadi ini berbagai macam negara. Ini berbagai negara dan saya tunjukkan ini ada dari Australia, kegiatan Jambore di Australia. Terusan ini juga salah satu promosinya Jambore Dunia tahun 2023. Jadi Korea sudah mempromosikan sejak awal 2023 ya. untuk berkegiatan dan menjadi kandidat. Waktu itu untuk memenangkan menjadi kandidat sebagai tuan rumah Jambore Dunia. Korea sudah mempromosikan ya, mengundang beberapa negara untuk mendapatkan dukungan. Kalau Indonesia udah pernah jadi tuan rumah. Untuk Jambore Dunia tentunya belum, tapi pernah mengusulkan. Tapi Asia pernah ya? Asia. Kalau ASEAN, Asia Tenggara. ya itu pernah 2008 itu pernah ada di Cibubur maupun Asia Pasifik pada tahun 81. Nah di sini kita bisa lihat nih beberapa tongkat. Nah kalau di Pramuka tongkat ini melambangkan seperti kayak diary atau catatan. Oh gitu. Ya, jadi apa yang pernah diikutin itu bisa ditempel. Pin ya. Kayak penang. Penang Kalau ya. penang sepeda, ini kita lihat bahwa yang punya tongkat ini dulu pernah ikut Jambore nasional tahun 86. Terusan hadir juga di Jambore Dunia tahun 2019. Tongkatnya begini ya? Ya, tongkatnya. Karena tongkat ini harus mencerminkan sebagai jati diri pemiliknya. Apa yang dimiliki itu adalah menceritakan perjalanan dia selama menjadi anggota pramuka. Nah ini pertanyaan lain nih. Ini kalau topi itu juga bermacam-macam ya? Nah, Ya. Topi itu bisa diceritain barangkali? Ya, Kalau topi saya melihat bahwa ini namanya topi bambu. Di Indonesia, dulu di Nederland, dulu sangat terkenal ini. Di Banten itu sangat terkenal. Ya. Jadi sejak zaman dulu, topi bambu ini sudah diekspor Oh gitu. ke luar. Harus dipakai untuk pramuka. Buat Nah, apa pandu ya? buat pramuka maupun buat ini apa namanya topi-topi yang lain. Ya. Di Banten ini sangat terkenal sekali. Di Lebak, di itu banyak pengrajin. Ya terakhir kita menggunakan topi bambu ini saat mungkin tahun 90-an. Dulu kan masih ada topi boni, Iya. masih pakai bambu. Iya. Tetapi topi model Baden Powell ini jarang sekali dipakai. Nah, kita bisa lihat bahwa ini bukti bahwa topi ini zaman dulu dipakai. Ini pandu-pandu yang ini semua rata-rata memakai topi bambu ya? Topi bambu. Jadi ini di seluruh dunia merupakan berarti? enggak hanya di Asia? di Indonesia. Indonesia aja, semua bambu ya? Ini adalah mencirikan lokalitas. Iya. Mungkin bisa sebagai alat tukar-tukaran. Iya. Makanya di pramuka ini ada yang namanya trade ore. Trade ore itu jamborenya para kolektor Scott memorabilia. Kita bisa tukar-tukaran. Tapi ini ngomong-ngomong tentang tuker-tukeran atau barang memorabilia ya. Iya. Ini barang sebetulnya ada nilai, taruhlah kalau kita ngomong ada nilai finansial nggak? Misalnya orang beli atau dari kolektor, tapi bisa dijual lagi nggak sebetulnya? Ada juga pembelinya nggak? Banyak ya. Apa maksudnya potensial buat pengumpul Iya. di luar pramuka? Di luar tapi pramuka. dia pengumpul juga. Iya. Dulu mungkin orang-orang khususnya dari kolektor di Indonesia, barang-barang ini dianggap tidak dianggap pramuka ini. Mungkin nilainya mungkin 5.000, 6.000, tapi sejak kita adakan pameran, tunjukkan bahwa ini bagian dari koleksi, ini bisa nilainya bisa 500.000, bisa 200.000. Jadi secara nggak langsung
bisa juga mempengaruhi tingkat ini. Tapi di dunia itu ada perkumpulannya. Scott Memorabilia itu ada misalnya di Christie, di balai lelang itu. Iya betul. Iya. Saya mau tunjukkan salah satu koleksi yang saya miliki. Nah, saya khususnya suka mengkoleksi uniform, seragam. Jadi sejak awal ini adalah replika bajunya Baden Powell, kalau kamu lihat di sana. Ya, model-modelnya seperti ini. Nah, ini juga sudah lumayan harganya nih. Ini bisa sampai 1,5 sampai 2 juta. Oh, gitu. Ya, untuk baju ini. Dan begitu juga yang saya miliki, walaupun ini tidak ada hubungannya dengan pandu Tionghoa, tapi saya menunjukkan hampir semua baju-baju pada saat itu sama semua patternnya. Ada TKK-nya, ada tanda lokasi, ada tanda regu. Ini sama. Saya hanya memberikan contoh bahwa ini Boy Scout of America. Ini adalah seragam tahun 47. Oh, ini asli 47. Asli 47. Saya pikir hanya bed-bednya enggak ya? Oh bukan, ini asli 47. Kalau di sana itu ketahuan. Nah, di antara koleksi yang saya miliki, yang Boy Scout of America, hanya satu yang nggak punya. Tahun 20-an. Dulu itu saya ditawarin 1,5. Tetapi sekarang pas lihat di eBay, ya, itu hampir 14 juta sekarang. Boleh juga di koleksi ini. Iya. Tapi ya itu, ini antara kolektor yang memang. Tapi juga kan suka. Tidak semua orang suka ya. Tapi Tidak ketika semua orang pengen nyari, dikejar itu barangnya. Dikejar, pasti bisa dicari. Di sini juga bisa terlihat nih koleksi-koleksi yang berhubungan dengan pandu Tionghoa. Ini milik Kak Joko Awe. Kolektor dari Surabaya. Ini ya buku-buku mulai dari buku-bukunya, buku saku, terusan TKK-nya, ada stempelnya, ada ikat pinggangnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada nggak museum tentang pramuka ya? Jadi memang menyimpan atau mengkoleksi barang-barang pramuka? Belum ada ya? Untuk saat ini belum terlaksana. Tapi ini kan sebetulnya standar koleksi sebetulnya ya, bisa dikoleksi. Ini adalah bagian dari part of museum. Iya. Tetapi Kuartet Nasional secara khusus belum membuat. Nah, makanya barangkali nanti di YouTube ada pemikiran ya untuk membuat museum atau mungkin tempat yang berhubungan dengan pramuka di Indonesia atau sejarahnya seperti yang ada di pameran sini ya sepertinya. Betul, Kak. Jadi diharapkan dengan adanya perhatian kita terhadap benda-benda memorabilia pramuka, ini adalah bagian sejarah yang cukup panjang. Scouting di Indonesia atau panduan di Indonesia tentunya tidak ternilai harganya. Semuanya dimiliki oleh secara personal. Mudah-mudahan Kuartet Nasional Gerakan Pramuka mempercepat adanya museum Kuartet Nasional yang mungkin bisa dibangun di Gambir, bisa juga di Buperta Cibubur. Tetapi tentunya dengan adanya pameran-pameran ini memberikan spirit dan semangat kepada adik-adik bahwa bagian dari kegiatan aktivitas pramuka tidak lepas dari perjalanan hidup setiap anggota pramuka. Nah, ini terakhir nih Mas, Kak lagi ya, Mas ya. Ini hampir semua sekolah dari SD, SMP, SMA kan mereka pakai seragam pramuka misalnya hari Rebo atau Kamis ya. Tapi hanya pakai seragamnya aja, tapi kegiatannya sebetulnya agak kurang. Atau mungkin Andi bisa melihat sekarang gimana perkembangan pramuka di Indonesia saat ini kan beda sama dulu kan mereka keluar negeri, kemudian ke jalan banyak kegiatan, kira-kira gimana? Kalau hanya seragamnya aja tapi kalau aktivitas pramuka tentunya tetap seperti dulu ya. Jadi peminatan itu masih sama. Kalau di dalam sekolah itu mungkin hanya 10% atau 20% yang aktif, yang memang sangat tersentuh hatinya untuk memang merasa ini bagian dari perjalanan hidupnya untuk aktivitas di kegiatan pramuka. Tapi tetap perkembangannya tetap bagus kan? Tetap bagus. Karena seperti contoh yang tadi itu, Jambore Dunia pun 2023 itu masih berjalan dan Indonesia menjadi salah satu anggota WOSM yang tercatat sekarang 171. Nah, jadi pramuka itu tetap eksis ya, maksudnya bukan hanya sebatas hanya seragam yang dipakai tiap hari tertentu atau apa, tapi tetap ada betul, kegiatan. Masih ada kegiatan. Dari total seluruh dunia bahwa jumlah anggota pramuka kurang lebih
50 juta, 25 jutanya ada Dari di Indonesia ya. Jadi sangat potensial sekali bahwa ini memberikan manfaat buat generasi yang akan datang agar Trisatya dan Dasar Dharma itu melekat di dalam diri. Nah ini pameran tentang Pandu Tionghoa yang pertama ya. Iya. Mungkin nanti akan ada lagi Pandu yang lain, mungkin ada cerita tentang mungkin Pandu yang lain-lain atau apa sejarah mungkin akan berkembang kali ya, ada pameran-pameran yang lain barangkali ya. Iya. Mohon doanya buat Kak ini juga nanti bisa meliput kembali. Ini adalah setengahnya, setengah perjalanan dari pameran ini, karena saya membuat milestone ini sebatasnya sampai ke panduan. Setelah ini adalah mulai masuknya ke ranah gerakan pramuka nih. Ini kan belum dibahas di sini nih. Nah, dalam rangka 60 tahun gerakan pramuka, mudah-mudahan kita bisa juga membuat pameran yang lebih besar lagi. Apakah itu di Kuartir Nasional di Gambir atau di Perpustakaan Nasional, agar mohon doanya agar kita bisa melaksanakan dengan baik dan menjadi ruang bernostalgia kepada adik-adik anggota pramuka yang hampir 1 tahun ini tidak berkegiatan, tetapi mereka ini bisa melihat catatan bahwa aktivitas kegiatan pramuka tidak hanya buat diri sendiri tapi buat masyarakat keseluruhannya, dan ini merupakan ikatan persaudaraan antar dunia. Gitu. Ya, Kak Andi, terima kasih banyak atas penjelasannya nih, lengkap dan detail sekali Ya, ya. terima kasih. Udah kayak kamus. Oh, iya. Kamus pramuka. Terima Oke, kasih. pemirsa YouTube Denny Yuryadi, sekian dulu channel saya pertemuan dengan Kak Andi yang menceritakan tentang pramuka yang sangat lengkap sekali, dan kita doain ya mudah-mudahan Ya. ada pameran yang Pameran di tahun ini ya, pas Tahun ini. tepat 60 tahun. Tanggal Gerakan berapa tuh Pramuka. nanti? Itu 14 Agustus 2021. Berarti Tepat- sebentar lagi dong ya, berarti bulan Agustus. Ya, Sponsornya mudah-mudahan banyak ya, nih ya. Mudah-mudahan dengan adanya KID ini menggugah semua para sponsor mendukung aktivitas Oke, kita. harusnya sih sebetulnya Ya. kan. Oke, demikian YouTube Denny Yuryadi, dan jangan lupa like dan subscribe, dan Mas Andi bisa di-share-share ini biar penontonnya Ya, banyak terima ya. kasih. Nanti mudah-mudahan teman-teman pramuka melihat semuanya di Oke. YouTube apa yang dibikin oleh Kak Oke, terima Yuryadi. kasih. Kalau buat penutupan biasanya pramuka apa? Salam atau Salam apa? pramuka. Salam pramuka ya. Ya. Oke. Dengan tepuk. Tepuk tangan ya. 3 Salam kali. pramuka gitu ya. Ya. Gini kan? Ya. Gimana Mas, coba? Ya, salam Ulang lagi coba. tepuk pramuka. Oke. Salam pramuka. Salam pramuka.